Ya, jadi lakukan semua kegiatan kita sehari-hari dengan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78, berjumpa kembali dengan channel Sahir 78. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bermuajahah, bertadabbur, bertafakur, melakukan tazkiyatun nafas dari hari ke hari agar kita menjadi pribadi muslim yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, hari ini hari yang penuh berkah. Kita masih pada masa pandemi COVID-19, sehingga kita harus terus menyikapi keadaan-keadaan seperti ini dengan sikap yang benar. Jangan sampai kemudian kita membuat kegaduhan, membuat pro kontra di tengah-tengah masyarakat terkait peningkatan jumlah pasien COVID-19 yang sampai hari ini terus bertambah dan terus bertambah, sehingga fasilitas-fasilitas kesehatan yang kita miliki tidak bisa melayani seluruh pasien COVID. Dengan itu membuat beberapa pasien kemudian dirawat di rumah dengan istilah isoma atau isolasi mandiri. Banyak orang yang sebenarnya keberatan jika pasien COVID itu dirawat di rumah karena bercampur baur langsung, mau nggak mau, suka atau tidak suka, secara langsung atau tidak langsung pasti akan berinteraksi dengan masyarakat, dengan tetangganya. Maka perlu solusi yang lebih tepat agar pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID-19 itu bisa dirawat di tempat yang jauh dari penduduk, sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, keadaan-keadaan ini harus kita sikapi dengan sikap yang ikhlas, menerima qada Allah, ketetapan Allah, dan juga terus berikhtiar senantiasa menjaga kesehatan kita, meningkatkan imun kita dengan mengkonsumsi vitamin-vitamin yang bernutrisi sehingga bisa menghasilkan daya imun yang tinggi untuk kita semua. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, dalam kondisi seperti ini keikhlasan itu sangat penting kita miliki, karena dengan keikhlasan insya Allah keadaan apapun, sesulit apapun hidup kita, kita akan menyikapi ini dengan sabar dan terus berikhtiar. Ya, efek dari COVID ini kan ekonomi kita semakin menurun. Wah, dagang sepi, yang perusahaan diliburin, ditutup, pusat perbelanjaan, mal-mal, sampai kafe-kafe kaki lima pinggir jalan pun ditutup, dibatasi, jualannya nggak boleh sampai malam, sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan perharinya. Ya, sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, itulah beberapa keadaan yang harus kita sikapi secara benar. Ya, dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah mengingatkan kita, ya, jadi setiap kita beribadah baik dalam mencari nafkah untuk keluarga, mencari nafkah untuk keluarga itu kan ibadah, jadi harus dengan ikhlas. Berapapun hasil yang kita terima harus ikhlas, karena memang Allah sudah menakar, sudah mengukur rezeki kita setiap harinya. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah aku perintahkan melainkan beribadah kepadaku, hanya untuk menyembah kepadaku dengan ikhlas untuk agama ini yang lurus, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus dan benar. Jadi Allah memerintahkan kita untuk hanya menyembah kepada Allah secara ikhlas. Maka saat kita diperintahkan mencari nafkah itu dalam rangka semata-mata menyembah Allah, beribadah kepada Allah, karena Allah perintahkan kita untuk mencari nafkah untuk keluarga
kita dengan ikhlas. Apapun hasilnya harus kita terima dengan ikhlas. Jangan sampai ngegerutu, hari ini dagang sepi banget, besok gua makan apa nih? Buat beli beras aja nggak ada, nggak cukup, cuma cukup buat bilau doang, ntar beras nggak ada. Kalau dipakai nih modal, besok gua nggak bisa dagang. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu yang membuat diri kita semakin jauh dari Allah. Allah menjadi murka, ya. Jadi lakukan semua kegiatan kita sehari-hari dengan ikhlas. Insya Allah Allah kasih jalan, Allah kasih jalan keluar, Allah kasih kemudahan hidup kita, sehingga kita bisa mengatasi problematika kehidupan kita sehari-hari dengan sikap yang benar, sikap yang Allah ridho, ya. Jangan ngeluh mulu, udah terima aja berapapun rezeki yang Allah berikan yang Allah berikan kepada kita setiap harinya, ya. Kalau dagang sekarang dibatasin, payah nih aparat. Kayak mau ngasih makan gua aja, dagang dibatasin sampai jam 9. Dapat apa? Keluar jam 5, jam 9 udah pulang. Buang-buang modal doang. Kayak mau ngasih solusi aja. Hal-hal seperti itu, ungkapan-ungkapan seperti itu sebenarnya memang ungkapan yang realistis, cuma harus disikapi dengan bijaksana. Kita harus sabar karena memang kondisi kita saat ini dalam masa pandemi yang cukup gawat, sehingga kemudian dibikin kondisi PPKM darurat, pembatasan kegiatan masyarakat darurat dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli nanti mendatang. Ya, selama 2 minggu itu kita introspeksi diri, takarub kepada Allah sambil berikhtiar apapun yang kita bisa lakukan. Jangan nyalah-nyalahin siapapun, jangan saling nyalahin, jangan saling melemparkan kesalahan kepada orang lain. Udah, kita sikapi aja. Kalau ada hal yang keliru, kita luruskan dengan cara-cara yang ahsan, dengan cara-cara yang baik. Nggak usah ngegerutu, udahlah terima aja dulu. Insya Allah kalau kita sabar sambil ikhtiar, Allah kasih jalan, ya. Karena ibadah itu ikhlas. Mencari nafkah itu ibadah. Tadi sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina, dan tiadalah aku perintahkan kalian untuk melainkan hanya untuk beribadah kepadaku secara ikhlas. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Mau sholat 5 waktu juga karena Allah, bukan karena mertua. Sholat 5 waktu jadi imam di masjid, kemudian bacaannya panjang-panjang, giliran di rumah bacaannya cuma kulhu sama Al-Kausar aja. Nah, itu sikap ciri orang-orang yang tidak ikhlas. Giliran lagi rame-rame, bacanya panjang, surat Al-Baqarah dibaca sampai berapa ayat, sampai makmumnya ngegerutu, lama banget nih imam. Gua udah capek, udah pegel, masih aja belum kelar. 1 rakaat aja sampai 5 menit, Masya Allah. Tuh, akhirnya jadi bikin orang kesel. Tapi giliran di rumah sholatnya udah kayak kilat, udah kayak kilat sambar geledek, cepet banget, set, kelar. Nah, itulah orang-orang yang sebenarnya tidak ikhlas. Giliran dia dalam kesendirian, dia lalai, sholatnya sekedarnya aja, begitu di tengah-tengah orang banyak dia seolah-olah khusyuk, suratnya panjang-panjang. Padahal Allah mengetahui hatinya yang tidak ikhlas. Orang-orang yang seperti itu orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena beribadah tidak ikhlas, bukan karena Allah, karena ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ya, kembali kepada permasalahan tadi. Jadi marilah kita jadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ikhlas dalam beribadah. Beribadah apapun, sholat ke, puasa ke, zakat ke, haji ke, bersedekah, nyari nafkah buat keluarga, berdakwah, semuanya harus ikhlas karena Allah, bukan karena sesuatu yang lain. Diundang doain orang meninggal juga harus ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena kita pengen dikasih amplop, pengen dikasih besek. Diundang sama orang untuk menghadiri acara nikahan juga nggak boleh mengharapkan amplop, harus lillahi ta'ala karena Allah. Kita menolong orang yang meminta tolong kepada kita karena Allah, bukan karena materi, bukan karena yang lain, ya. Diundang ceramah ke tempat yang ada 2 bentrok, dia pilih yang di lokasi A karena di lokasi A banyak amplopnya gedean. Gue milih yang di sini aja, gedean amplopnya. Kalau di lokasi B mah biasanya cuma gope. Di sana gue dapat 1 juta, lumayan buat tambah-tambah pendaringan beras biar bini gue senang. Nah, yang kayak begitu itu
sebenarnya bikin sedih kita. Masa Ustadz Kiai Dai seperti itu nyari lahan, milih-milih undangan yang duitnya gedean. Nah, berarti sudah menyalahi ayat tadi, berarti tidak ikhlas dalam berdakwah. Jadi berdakwah tuh harus ikhlas. Kalau udah kita netepin, nyanggupin, diundang di satu tempat, udah di situ. Kalau ada orang lain yang juga minta kita datang di hari yang sama, batalin. Penuhi akad yang pertama, penuhi kesepakatan yang pertama. Jangan kemudian dirubah karena yang baru itu lebih gede tawarannya. Ntar saya kasih 5 juta deh Pak Ustadz, di sini aja ceramahnya, yang di sana dibatalin. Nah, kalau orang-orang yang ikhlas nggak bakalan kegiur. Seberapapun hasil yang dikasih oleh panitia taklim atau pengajian, maulid ataupun tablik akbar, dia akan terima karena dia tidak melihat lagi materi, karena yang dia pahami dan dia punya kesadaran bahwa itu adalah kewajiban perintah Allah berdakwah, menyampaikan ilmu kepada umat, ya. Ya, kesimpulannya dari pembahasan kita kali ini, mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam beribadah yang memang menjadi kewajiban kita, baik itu ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, baik itu sholat, puasa, zakat, haji maupun ibadah-ibadah lain seperti berdakwah, bersedekah, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan yang lain, ya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tentunya yang keliru datang dari saya, hamba yang dhaif, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.